Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu, Rahayu, Rahayu. Seperti yang sudah kita laksanakan sebelum kita masuk materi yang ke-8, saya akan mengulas sedikit secara singkat pada pertemuan yang ke-7 terkait tentang studi kasus kinerja di organisasi publik. Jadi pemerintah daerah menggunakan dashboard digital untuk memantau pencapaian organisasi untuk mencapai program pembangunan. Dampaknya peningkatan akuntabilitas dan transparansi publik. Transformasi digital ini bukan hanya terjadi di sektor swasta. Organisasi publik pun mulai memanfaatkannya untuk meningkatkan kualitas layanan pada masyarakat. Salah satu contoh paling relevan adalah penggunaan dashboard kinerja digital oleh pemerintah daerah untuk memantau pencapaian program pembangunan. Nah, dalam studi kasus ini, pemerintah daerah mengumpulkan berbagai indikator pembangunan, mulai dari serapan anggaran, progres proyek infrastruktur, pelayanan publik, hingga capaian indikator kesejahteraan ke dalam satu dashboard terpadu. Dashboard ini menampilkan data secara visual dan real time, sehingga pimpinan daerah dapat melihat perkembangan setiap program tanpa menunggu laporan manual yang biasanya kan memakan waktu. Kemudian, penggunaan dashboard digital ini membawa dua dampak besar bagi organisasi publik. Yang pertama, akuntabilitas meningkat. Data yang tersaji secara terbuka membuat setiap unit kerja lebih bertanggung jawab terhadap target yang telah ditetapkan. Tidak ada lagi ruang untuk menyembunyikan keterlambatan atau kekurangan, karena semua tercermin jelas dalam indikator yang tampil di layar. Kemudian yang kedua, transparansi kepada publik menjadi lebih kuat. Banyak pemerintah daerah menampilkan dashboard ini secara publik melalui website resmi. Masyarakat bisa memantau langsung apakah janji pembangunan berjalan sesuai rencana. Transparansi seperti ini memperkuat kepercayaan publik dan mendorong budaya pemerintahan yang lebih profesional dan responsif. Jadi studi kasus ini menegaskan bahwa teknologi bukan hanya mempercepat proses internal, tetapi juga membuka ruang bagi tata kelola yang lebih bersih, lebih terbuka, dan berbasis data. Bapak Ibu sekalian, para mahasiswa yang kelak akan berkecimpung di sektor publik, pemahaman tentang dashboard digital ini adalah bekal penting untuk menghadapi tuntutan masyarakat yang semakin kritis dan digital savvy. Nah, itu dia ya. Jadi, saya lanjutkan kepada seperti biasa di akhir perkuliahan itu kan ada pertanyaan. Saya sedikit mengulas. Yang pertama, bagaimana teknologi dapat meningkatkan efektivitas manajemen kinerja? Nah, pertanyaan ini mengajak para mahasiswa, Bapak Ibu sekalian, melihat bahwa teknologi bukan sekedar alat, tetapi penggerak transformasi organisasi. Dengan sistem HRIS, aplikasi OKR, dashboard real time,
hingga platform kolaborasi, proses kinerja menjadi lebih cepat, lebih transparan, dan lebih terukur. Teknologi dapat memperbaiki kualitas ataupun feedback, memperkuat penyelarasan tujuan, dan membantu pengambilan keputusan berbasis data. Nah, diskusi ini penting karena memang mahasiswa sekalian ataupun Bapak Ibu perlu memahami mekanisme bagaimana teknologi benar-benar mengubah cara orang, cara organisasi bekerja. Ya. Kemudian pertanyaan kedua, apa risiko utama dari penggunaan AI dalam penilaian kinerja? Di balik keunggulan AI terdapat potensi masalah yang harus diantisipasi. Algoritma itu bisa bias, data bisa disalahgunakan, dan interpretasi otomatis bisa salah membaca konteks perilaku manusia. Nah, para pegawai ataupun karyawan juga bisa merasa dimonitor secara berlebihan. Jika sistem tidak jelas tujuannya, pertanyaan ini mendorong Bapak Ibu sekalian para mahasiswa memahami bahwa teknologi tidak netral secara otomatis. Butuh pengawasan dan etika. Agar apa? AI ini tidak menciptakan ketidakadilan baru dalam organisasi. Kemudian pertanyaan yang ketiga, bagaimana organisasi dapat menjaga keadilan dalam kinerja digital? Ini adalah inti dari seluruh materi etika. Organisasi harus melindungi data pribadi, mengontrol bias algoritma, menjamin transparansi proses, dan menyeimbangkan antara monitoring dan kepercayaan. Keadilan digital bukan hanya soal teknologi yang baik, tetapi juga tata kelola yang sehat dan budaya kerja yang menghargai manusia. Nah, diskusi ini membantu Bapak Ibu sekalian, para mahasiswa, melihat bahwa digitalisasi itu tidak akan berhasil tanpa kejelasan prinsip moral dan komitmen organisasi menjaga fairness. Ya, oke. Next, slide berikutnya kita masuk pada tujuan pembelajaran pengembangan budaya kinerja berkelanjutan. Yang pertama adalah memahami konsep budaya kinerja, kemudian menjelaskan pentingnya budaya kinerja dalam organisasi. Yang ketiga, menganalisis elemen dan strategi membangun budaya kinerja. Kemudian, mengidentifikasi tantangan dalam pengembangan budaya kinerja. Oke, next slide. Apa definisi dari budaya kinerja ini? Ketika kita berbicara tentang manajemen kinerja, sebenarnya kita sedang membicarakan lebih dari sekedar target, evaluasi, atau angka-angka indikator. Pada level yang lebih dalam, seluruh proses ini berdiri di atas sesuatu yang disebut budaya kinerja. Budaya kinerja adalah seperangkat nilai, keyakinan, dan praktik yang dibangun dalam organisasi untuk menegaskan pentingnya pencapaian hasil, akuntabilitas, dan perbaikan berkelanjutan. Dengan kata lain, budaya kinerja adalah DNA yang membentuk cara orang bekerja. Dalam organisasi yang memiliki budaya kinerja kuat, setiap individu memahami bahwa hasil tidak hanya dituntut, tetapi juga dihargai. Anggota organisasi merasa bertanggung jawab
bukan karena diperiksa, tetapi karena menyadari setiap kontribusi punya dampak bagi tujuan besar organisasi. Nah, budaya ini juga menekankan akuntabilitas, artinya setiap orang tahu apa yang harus dicapai, mengerti ekspektasi yang diberikan, dan bersedia mempertanggungjawabkan hasil kerjanya. Akuntabilitas di sini bukan hukuman, tetapi komitmen profesional. Jadi semacam perjanjian moral bahwa pekerjaan yang dilakukan harus mencerminkan standar organisasi. Selain itu, budaya kinerja selalu berorientasi pada perbaikan berkelanjutan. Organisasi tidak puas hanya dengan memenuhi target, tetapi terus mencari cara untuk bekerja lebih efektif, lebih efisien, dan lebih inovatif. Bapak Ibu sekalian, para mahasiswa, bisa membayangkan ini sebagai mentalitas yang selalu bertanya, apa yang bisa kita lakukan lebih baik lagi? Nah, semangat seperti ini membuat organisasi tetap relevan di tengah perubahan yang cepat. Budaya kinerja bukan sesuatu yang muncul secara spontan. Dia dibentuk melalui kebijakan, perilaku pimpinan, sistem penghargaan, komunikasi, serta apa? Kebiasaan kerja sehari-hari. Ketika budaya ini terbangun dengan baik, manajemen kinerja tidak lagi terasa seperti kewajiban administrasi, tetapi menjadi bagian alami dari cara organisasi bergerak dan tumbuh. Ya, next slide. Pentingnya budaya kinerja. Setelah memahami definisinya, kita masuk pada pertanyaan inti. Mengapa budaya kinerja begitu penting bagi organisasi modern? Budaya kinerja bukan sekedar jargon manajemen, tetapi apa? Fondasi yang memberi arah dan energi bagi seluruh aktivitas organisasi. Ada beberapa alasan utama yang membuat budaya ini menjadi faktor penentu keberhasilan. Yang pertama, budaya kinerja meningkatkan keterlibatan karyawan atau individu atau pegawai. Ketika organisasi memiliki nilai dan praktik yang jelas terkait tujuan, akuntabilitas, dan penghargaan terhadap hasil, individu ataupun karyawan ataupun pegawai merasa apa? Pekerjaan mereka berarti. Mereka memahami peran masing-masing dan merasa terhubung dengan misi besar organisasi. Keterlibatan seperti ini menghasilkan apa? Motivasi intrinsik. Apa itu? Dorongan bekerja dari dalam dirinya si individu yang jauh lebih kuat dibanding sekedar perintah atau kontrol. Yang kedua, budaya kinerja itu mendorong produktivitas dan inovasi. Lingkungan yang menghargai hasil dan perbaikan berkelanjutan menciptakan pola pikir eksploratif. Jadi si individu ini lebih berani mencoba cara baru, memperbaiki proses, dan mengusulkan solusi inovatif. Produktivitas pun meningkat bukan karena tekanan, tetapi karena apa?
adanya ruang bagi kreativitas dan inisiatif. Di era persaingan digital, organisasi yang tidak inovatif akan tertinggal jauh. Yang ketiga, budaya kinerja menciptakan konsistensi pencapaian tujuan. Tanpa budaya yang jelas, pencapaian target sering bergantung pada individu tertentu atau kondisi tertentu. Dengan budaya kinerja, standar keberhasilan menjadi lebih stabil dan dapat direplikasi. Setiap tim tahu cara bekerja menuju hasil, bukan berdasarkan interpretasi pribadi, tetapi berdasarkan nilai dan praktik yang sudah disepakati bersama. Yang keempat, budaya kinerja memperkuat identitas dan daya saing organisasi. Budaya yang kuat bukan hanya dirasakan oleh individu, karyawan atau pegawai, tetapi juga terlihat oleh mitra, terlihat oleh pelanggan, dan talenta potensial. Organisasi dengan reputasi budaya kinerja biasanya menjadi magnet bagi talenta terbaik dan dipercaya oleh pemangku kepentingan. Identitas ini menjadi keunggulan kompetitif yang sulit ditiru karena budaya dibangun dari kebiasaan dan karakter, bukan dari dokumen. Jadi melalui keempat aspek ini jelas bahwa budaya kinerja bukan sekedar elemen tambahan, tetapi apa? Pembeda antara organisasi yang stagnan dan organisasi yang terus tumbuh. Dari sini Bapak Ibu sekalian, para mahasiswa dapat dipandu untuk memikirkan contoh nyata di lapangan, baik perusahaan maupun institusi publik yang berhasil karena budaya kinerja yang kuat atau justru gagal karena budaya kerja yang lemah. Next. Elemen budaya kinerja yang kuat. Untuk membangun budaya kinerja yang benar-benar hidup dalam organisasi, ada beberapa elemen fundamental yang harus hadir. Elemen-elemen ini bekerja seperti pilar yang menopang perilaku, keputusan, dan cara bekerja seluruh anggota organisasi. Tanpa pilar ini, budaya kinerja mudah runtuh atau berubah menjadi sekedar slogan. Kita mulai dari kejelasan visi, misi, dan nilai organisasi. Visi dan misi adalah arah, sedangkan nilai adalah kompas moral. Ketika ketiganya jelas dan dikomunikasikan dengan baik, individu memahami mengapa mereka bekerja, bukan hanya apa yang harus dilakukan. Kejelasan ini menciptakan apa? Keterikatan emosional dan membantu setiap orang menyelaraskan perilaku mereka dengan tujuan organisasi. Budaya kinerja yang kuat selalu bertumpu pada visi dan nilai yang tidak hanya tertulis tapi juga dipraktekkan. Elemen kedua adalah sistem penghargaan yang adil. Untuk memperkuat budaya kinerja, organisasi harus memastikan bahwa kontribusi individu ataupun karyawan ataupun pegawai diakui secara proporsional.
Penghargaan di sini tidak hanya berarti bonus atau kenaikan jabatan, tetapi juga pengakuan, kesempatan mengembangkan diri, dan akses terhadap proyek strategis. Ketika sistem penghargaan transparan dan adil, individu atau pegawai atau karyawan merasa dihargai dan termotivasi untuk mempertahankan performa terbaik. Elemen ketiga adalah komunikasi yang terbuka dan transparan. Budaya kinerja yang sehat tidak membiarkan informasi terjebak dalam hierarki atau hanya diketahui oleh segelintir orang. Komunikasi dua arah membuat individu atau pegawai maupun karyawan merasa didengar dan memberi ruang untuk dialog tentang tantangan kinerja, ide inovasi, bahkan kritik terhadap proses kerja. Transparansi juga penting agar agar individu mengerti ekspektasi, agar mengerti target dan alasan dibalik setiap kebijakan. Kemudian elemen yang keempat, sekaligus yang paling berpengaruh, adalah kepemimpinan yang mendukung dan inspiratif. Pemimpin itu adalah role model budaya organisasi. Ketika pemimpin menunjukkan integritas, memberikan feedback dengan empati, memberdayakan tim, dan menunjukkan komitmen pada perbaikan berkelanjutan, individu ataupun pegawai ataupun karyawan akan mengikuti jejak tersebut. Sebaliknya, budaya sekuat apapun akan melemah jika pemimpin tidak konsisten dengan nilai yang diucapkan. Jadi, keempat elemen ini bekerja secara saling melengkapi. Tanpa visi yang jelas, arah budaya kabur. Tanpa penghargaan yang adil, motivasi turun. Tanpa komunikasi, kepercayaan hilang. Tanpa kepemimpinan yang inspiratif, budaya tidak memiliki teladan nyata. Next slide. Hubungan budaya organisasi dan manajemen kinerja. Untuk memahami dinamika kinerja dalam organisasi, kita perlu melihat hubungan erat antara budaya organisasi dan manajemen kinerja. Keduanya bukan dua konsep yang berdiri sendiri, tetapi saling menguatkan seperti dua sisi mata uang yang tidak bisa dipisahkan. Budaya organisasi yang kuat akan memperkuat implementasi manajemen kinerja. Ketika nilai, norma, dan perilaku kerja sudah terbentuk dengan baik, manajemen kinerja lebih mudah diterapkan. Misalnya, dalam budaya yang menjunjung keterbukaan, proses feedback berjalan lebih lancar karena orang terbiasa berdialog tanpa rasa takut. Dalam budaya yang menekankan akuntabilitas, individu lebih siap menerima target dan bertanggung jawab terhadap pencapaiannya. Dengan kata lain, budaya menjadi fondasi yang menentukan apakah sistem manajemen kinerja dapat berfungsi secara optimal atau tidak.
Sebaliknya, manajemen kinerja yang efektif justru dapat memperkuat budaya organisasi. Sistem kinerja yang jelas, terstruktur dan adil membantu menanamkan nilai-nilai yang ingin dibangun organisasi. Saat target selaras dengan visi, saat feedback diberikan dengan konsisten, dan saat penghargaan diberikan secara proporsional, budaya organisasi semakin solid. Manajemen kinerja juga berfungsi sebagai alat untuk mendisiplinkan budaya. Memastikan perilaku sehari-hari sesuai dengan nilai yang diinginkan organisasi. Jadi hubungan timbal balik ini membuat budaya dan manajemen kinerja bergerak seperti siklus. Budaya mendukung kinerja dan kinerja membentuk budaya. Organisasi yang memahami hubungan ini cenderung lebih stabil, lebih adaptif, dan mampu mencapai hasil yang berkelanjutan. Sementara itu, organisasi yang mengabaikan salah satunya sering menghadapi masalah seperti resistensi perubahan, rendahnya motivasi, dan ketidakkonsistenan dalam pencapaian target. Next slide. Strategi membangun budaya kinerja. Untuk menciptakan budaya kinerja yang kokoh dalam organisasi, dibutuhkan strategi yang terencana dan konsisten. Budaya tidak terbentuk hanya lewat slogan atau kebijakan formal, tetapi melalui tindakan sehari-hari yang dikelola dengan pendekatan sistematis. Ada beberapa strategi utama yang dapat digunakan organisasi untuk membangun budaya kinerja yang kuat dan berkelanjutan. Yang pertama, organisasi perlu menetapkan standar dan ekspektasi yang jelas. Individu ini harus tahu apa yang dianggap sebagai kinerja baik, bagaimana target ditetapkan, dan apa indikator keberhasilan. Kejelasan ekspektasi ini mencegah kebingungan dan memberi arah yang tegas bagi individu maupun tim. Ketika standar jelas, individu dapat bekerja dengan lebih fokus dan organisasi dapat mengevaluasi kinerja secara objektif. Strategi yang kedua adalah memberikan umpan balik dan penghargaan tepat waktu. Budaya kinerja membutuhkan komunikasi yang berkelanjutan. Feedback yang diberikan secara rutin membantu individu memahami proses mereka, memperbaiki kelemahan, dan mempertahankan kekuatan. Selain itu, penghargaan yang diberikan tepat waktu memperkuat perilaku positif dan menumbuhkan motivasi. Prinsip sederhananya apa yang dihargai akan terulang. Ya. Ketika organisasi perlu mendorong partisipasi dan kolaborasi, budaya kinerja bukan sekedar kerja individu, tetapi kerja tim yang saling mendukung. Ketika individu terlibat dalam perencanaan, penyusunan target atau evaluasi, mereka merasa memiliki dan lebih berkomitmen terhadap hasil. Kolaborasi juga mempercepat inovasi karena ide dapat bergerak lebih bebas di dalam tim. Keempat,
Budaya kinerja harus diintegrasikan ke dalam sistem human resource. Ini berarti apa? Proses rekrutmen, pelatihan, promosi hingga kompensasi harus selaras dengan nilai dan standar kinerja. Tanpa integrasi ini, budaya akan terasa inkonsisten. Misalnya apa? Organisasi berbicara tentang meritokrasi, tetapi promosi tidak berdasarkan kinerja. Integrasi human resource memastikan budaya kinerja tertanam dalam seluruh siklus manajemen sumber daya manusia, bukan hanya dalam sesi evaluasi tahunan. Jadi keempat strategi ini membentuk satu kesatuan yang membuat budaya kinerja tidak hanya menjadi konsep semata, tetapi menjadi praktik nyata dalam kehidupan organisasi. Bapak Ibu sekalian, para mahasiswa dapat melihat bahwa membangun budaya kinerja membutuhkan keseriusan, kepemimpinan yang konsisten, dan sistem yang mendukung, sehingga budaya tersebut tumbuh dan mengakar kuat dalam jangka panjang. Next. Peran pemimpin dalam budaya kinerja. Budaya kinerja itu tidak pernah tumbuh tanpa peran pemimpin. Pemimpin adalah figur yang menentukan arah, menentukan ritme, dan atmosfer kerja tim. Apa yang dikatakan pemimpin penting, tetapi apa yang dilakukan pemimpin jauh lebih menentukan. Karena itu ada beberapa peran utama yang harus dijalankan pemimpin agar budaya kinerja benar-benar hidup dalam organisasi. Peran pertama, menjadi teladan dalam etos kerja. Pemimpin yang disiplin, bertanggung jawab, dan konsisten dengan standar yang ditetapkan akan mengirimkan pesan kuat kepada tim. Individu cenderung meniru perilaku pemimpinnya. Jika pemimpin menunjukkan integritas dan komitmen terhadap kualitas, budaya kinerja akan tumbuh secara natural. Namun, jika pemimpin tidak konsisten, standar kerja pun akan runtuh. Oke, kita masuk kepada peran yang kedua. Peran yang kedua adalah membangun komunikasi terbuka dengan tim. Pemimpin itu perlu menciptakan ruang dialog yang aman, di mana individu itu dapat menyampaikan idenya, dapat menyampaikan masalahnya maupun kebutuhan mereka tanpa rasa takut. Komunikasi terbuka memungkinkan feedback lebih efektif dan membuat proses perbaikan kinerja berjalan lancar. Pemimpin tidak hanya berbicara, tetapi juga mendengar dengan niat untuk memahami. Ya. Peran yang ketiga, menciptakan lingkungan kerja yang mendukung. Budaya kinerja berkembang ketika individu merasa dihargai, individu merasa didukung, dan diberi sumber daya yang memadai. Pemimpin bertugas memastikan lingkungan kerja mendorong kolaborasi, kesehatan mental, dan keseimbangan hidup. Lingkungan yang positif bukan kemewahan, tetapi prasyarat bagi munculnya kinerja tinggi. Oke, peran yang keempat adalah mendorong inovasi dan pembelajaran berkelanjutan. Pemimpin yang baik
tidak hanya menuntut hasil, tetapi juga membantu tim belajar dari setiap proses. Mereka memberi ruang untuk mencoba hal baru, gagal dengan aman, dan memperbaiki diri. Inilah yang menciptakan budaya agile tadi. Budaya yang adaptif, kreatif, dan selalu bergerak maju. Nah, melalui 4 peran ini, pemimpin menjadi jantung budaya kinerja. Tanpa kepemimpinan yang kuat, budaya akan sulit bertahan. Dengan kepemimpinan yang tepat, organisasi dapat berkembang menjadi tempat kerja yang produktif, inovatif, dan berdaya saing tinggi. Next, studi kasus perusahaan dengan budaya kinerja tinggi. Untuk memahami studi kasus perusahaan dengan budaya kinerja tinggi, ini untuk memahami bagaimana budaya kinerja diterapkan dalam dunia nyata. Kita bisa melihat contoh sebuah perusahaan multinasional yang dikenal memiliki budaya kinerja tinggi. Perusahaan ini membangun sistem kerja yang menekankan meritokrasi. Artinya apa? Tetap penghargaan, kesempatan, dan pengakuan diberikan berdasarkan kontribusi nyata, bukan senioritas atau faktor subjektif lainnya. Dalam satu pondasi utama, budaya mereka adalah sistem penghargaan berbasis kinerja. Setiap individu memiliki target yang jelas dan indikator kinerja yang terukur. Ketika target tercapai atau bahkan melampaui ekspektasi, penghargaan diberikan secara proporsional, baik dalam bentuk bonus, promosi, maupun kesempatan mengerjakan proyek strategis. Pendekatan ini menciptakan apa? Rasa keadilan dan motivasi individu untuk memberikan yang terbaik. Selain itu, perusahaan ini membangun budaya feedback terbuka. Feedback tidak hanya datang dari atasan, tetapi juga antar rekan kerja, bahkan bawahan. Proses feedback dilakukan secara rutin, bukan hanya pada akhir tahun. Komunikasi dua arah membuat individu merasa dihargai, sekaligus bertanggung jawab terhadap pertumbuhan diri sendiri, pertumbuhan mereka. Feedback yang cepat dan konstruktif memungkinkan individu memperbaiki performa sebelum masalah menjadi lebih besar. Hasil dari kombinasi sistem penghargaan yang adil dan budaya komunikasi yang terbuka terlihat jelas. Produktivitas meningkat dan engagement karyawan ataupun individu naik secara signifikan. Individu merasa pekerjaan mereka dihargai, suara mereka dengar, dan perkembangan mereka diperhatikan. Ketika individu terlibat secara emosional dan intelektual, organisasi pun bergerak lebih cepat dan lebih inovatif. Nah, studi kasus ini memperlihatkan bahwa budaya kinerja tinggi bukan hasil instan. Ia terbentuk dari praktek yang konsisten, kepemimpinan yang kuat, dan keberanian organisasi untuk mengembangkan sistem yang benar-benar berbasis kinerja. Dari kasus ini, para mahasiswa sekalian, Bapak Ibu, dapat melihat bagaimana teori budaya kinerja yang dibahas sebelumnya itu bertransformasi menjadi praktik nyata yang membawa hasil nyata.
Next. Tantangan dalam membangun budaya kinerja. Membangun budaya kinerja bukan pekerjaan sehari dua hari. Bahkan organisasi besar sekalipun menghadapi berbagai tantangan saat mencoba membentuk budaya yang konsisten dan berorientasi hasil. Tantangan ini penting dipahami agar apa? Bapak Ibu sekalian, mahasiswa sekalian dapat melihat realitas implementasi, bukan hanya konsep idealnya. Nah, tantangan pertama adalah resistensi terhadap perubahan budaya. Budaya lama yang sudah mengakar itu sering membuat apa? Individu merasa nyaman kan? Meskipun budaya itu tidak lagi efektif, ketika organisasi memperkenalkan standar baru, pola kerja baru, atau sistem evaluasi yang lebih transparan, sebagian orang bisa merasa terancam. Resistensi muncul karena mereka menolak kinerja baik, tetapi karena perubahan yang mengganggu rutinitas dan zona nyaman. Tantangan kedua adalah kurangnya dukungan dari pimpinan puncak. Budaya kinerja tidak akan berjalan jika hanya didorong oleh level menengah. Pemimpin puncak ataupun top leader harus menjadi sponsor utama perubahan budaya. Menunjukkan komitmen melalui tindakan, bukan sekedar instruksi. Tanpa dukungan ini, inisiatif budaya biasanya berhenti di tengah jalan dan dianggap apa? Formalitas belaka. Tantangan ketiga adalah kesenjangan antara nilai yang dideklarasikan dan praktik nyata. Banyak organisasi memiliki nilai budaya yang bagus di poster. Integritas, inovasi, kolaborasi gitu. Di poster, tetapi perilaku sehari-hari tidak mencerminkan nilai tersebut. Ketidakkonsistenan ini merusak kredibilitas dan membuat apa? Individu jadi sinis. Budaya kinerja hanya dapat terbentuk kalau nilai yang ditulis sama dengan nilai yang dijalankan. Nah, tantangan yang keempat adalah kurangnya konsistensi dalam implementasi. Budaya tidak bisa hidup jika setiap divisi atau pemimpin menjalankannya dengan cara berbeda-beda. Ketidakselarasan dalam pemberian feedback, penilaian kinerja, atau penghargaan dapat membuat individu bingung dan merasa apa tidak adil. Konsistensi adalah kunci agar budaya benar-benar terasa dan diterapkan oleh semua, bukan hanya sebagian atau orang-orang tertentu. Nah, tantangan-tantangan ini menunjukkan bahwa membangun budaya kinerja bukan proses teknis, tetapi apa? Proses manusia. Ia membutuhkan komunikasi yang baik, kepemimpinan yang kuat, dan komitmen jangka panjang. Bapak Ibu sekalian, para mahasiswa, dapat melanjutkan diskusi ini dengan menganalisis bagaimana organisasi menyelesaikan hambatan tersebut dan apa peran individu dalam menjaga konsistensi dalam budaya, ya. Next. Ya, pertanyaan diskusi seperti biasa dalam setiap mengakhiri perkuliahan kita, pertemuan kita. Di sini ada dua pertanyaan, apa peran budaya kinerja dalam keberhasilan organisasi dan apa aja. Kemudian, bagaimana cara pemimpin membangun budaya kinerja yang kuat. Oke, Bapak Ibu sekalian, silakan dibaca untuk ringkasan yang singkat ini. Saya akhiri pertemuan kita pada
hari ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih untuk Bapak Ibu sekalian. Apabila ada yang perlu dipertanyakan, bisa langsung japri ke nomor handphone saya. Mohon maaf apabila ada ucapan dan kata-kata yang kurang berkenan. Sampai bertemu pada pertemuan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, salam sejahtera. Om Santi Santi Om Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Rahayu, rahayu, rahayu.